Halo semua, hari ini kami akan membahas tentang peraturan perkawinan pegawai negeri sipil. Apa sih itu peraturan perkawinan PNS? Makanya, tonton terus video berikut ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsabila Sandra Tonzela bersama rekan-rekan saya. Hai, perkenalkan nama saya Mia Zulfali Nadia. Halo, nama saya Mia Ulfa. Halo, nama saya Putri Kamila Fahmi. Halo, saya Mutiah Pamagola. Nah, kita akan masuk kepada pengertian. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya kita akan memasuki tujuan. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Dasar Hukum Perkawinan Pegawai Negeri Sipil. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Yang kedua, Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 8/SE/1983 dan Nomor 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Jo, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Laporan perkawinan pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil yang melangsungkan perkawinan pertama wajib melaporkan kepada pejabat secara hierarki selambat-lambatnya 1 tahun sejak tanggal perkawinan. Ketentuan ini juga berlaku bagi pegawai negeri sipil yang berstatus janda atau duda yang melangsungkan perkawinannya kembali. Laporan perkawinan dibuat rangkap 3 dan dilampiri. Yang pertama, salinan sah surat nikah atau akta perkawinan untuk tata naskah masing-masing instansi. Yang kedua, pas foto istri atau suami ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar. Syarat-syarat perkawinan. Yang pertama, adanya persetujuan kedua calon mempelai. Yang kedua, adanya izin dari kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun. Yang ketiga, usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun. Yang keempat, antar calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah atau keluarga yang tidak boleh kawin. Yang kelima, bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya. Dan yang keenam, tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda. PNS dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 atau sekarang Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 apabila: yang pertama, beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. Yang kedua, tidak melaporkan perkawinannya yang kedua, atau ketiga, atau keempat kepada pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 tahun setelah perkawinan dilangsungkan. Yang ketiga, PNS wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua, atau ketiga, atau keempat. Dan yang terakhir, seorang wanita yang berkedudukan sebagai istri kedua, atau ketiga, atau keempat dilarang menjadi PNS. Asas yang berkaitan dengan perkawinan pegawai negeri sipil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meliputi: yang pertama, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kecil. Yang kedua, suatu perkawinan adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan, dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, menganut asas monogami. Yang keempat, mempersulit terjadinya perceraian. Larangan pegawai negeri sipil dalam perkawinan. Yang pertama, hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah. Yang kedua, pegawai negeri sipil dilarang hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah. Pegawai negeri sipil pria yang ingin poligami harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, pegawai negeri sipil yang akan beristri lebih dari seorang wajib mendapat izin tertulis lebih dahulu dari pejabat. Yang kedua, setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan kepada pejabat.
Yang ketiga, setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang wajib menyampaikan kepada pejabat melalui saluran hierarki selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut. Yang keempat, setiap pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut. Yang kelima, izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dari ketiga syarat kuantitatif. Notes: pegawai negeri sipil pria dapat melakukan poligami, akan tetapi tidak demikian halnya dengan pegawai negeri sipil wanita yang tidak boleh menjadi salah satu istri pria yang berpoligami. Perceraian. PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin secara tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat. PNS yang berkedudukan sebagai penggugat harus memperoleh izin dari pejabat, sedangkan bagi PNS yang berkedudukan sebagai tergugat cukup mendapat surat keterangan dari pejabat. Alasan PNS melakukan perceraian. Yang pertama, salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuan dan kemauannya. Yang kedua, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun yang lebih berat. Ketiga, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat. Yang keempat, antara suami atau istri terjadi perselisihan terus-menerus dan tidak ada harapan merukun kembali. Permintaan izin bercerai diterima apabila yang pertama, tidak bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianutnya. Yang kedua, ada alasan sebagaimana tercantum dalam Romawi 3 angka 2 SE BAKN nomor 8/SE/1983. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang keempat, alasan perceraian yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat. Permintaan izin bercerai ditolak apabila bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut. Yang kedua, tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Yang ketiga, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, alasan perceraian yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat. Nah, sudah disimak kan videonya? Bagaimana? Sekarang sudah paham bukan mengenai peraturan perkawinan pegawai negeri sipil? Kami harap videonya dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan sampai jumpa.